Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rani Nierkoi di Radio Gembredek. Jadi kita lanjutkan baca bukunya sampai ke jenis tindakan teman-teman. Wes ke apa ya kemarin ya? Series wes oh ya, kemarin penyakit ya? Penyakit yang parasit. Oke, ini yang penyakit yang bukan parasit ya. Sekarang kita menginjak ke fungi. Penyakit yang disebabkan oleh fungi atau jamur. Ya. Jadi kalau koinya berjamur, berfungi, bergetar. Gembredek toh, gembredek. Oke, bolo. Saya sepilkan kaosnya dulu seperti biasa. Ini kaosnya Lumajang Koiso ya, bagian kru. Oke. Kalau bagian kru, jadi yang hijau itu buat handling atau kaos pet. Jadi kalau show kadang yang sewa pet itu dapat kaos, terus bagian panitia itu ada sendiri. Ada juga yang dispesifikasikan sendiri-sendiri ya. Yang bagian admin ada sendiri, yang juri sendiri, yang panitia sendiri, handling sendiri, handling panitia. Gitu. Macam-macam ya. Coba main ke Koiso ya, yang minggu depan apa ya? Akhir bulan ini di Solo, yaitu Solo apa itu? Liga Jateng. Ya, monggo silakan hadir di Solo ya. Next show itu Solo. Oke, langsung kembali ke buku. Penyakit yang disebabkan oleh fungi atau jamur. 1. Penyakit kapas. Sejenis jamur air genus saprolegnia menempel dan tumbuh pada permukaan tubuh dan sirip koi sehingga koi tapak seperti diselubungi kapas putih. Gejala klinis merupakan penyakit yang kerap muncul pada suhu air di bawah 20 derajat Celcius. Tapi paling mudah terjadi pada suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Pada permukaan tubuh koi yang sakit terdapat jamur air berbentuk kapas di sana sini. Kadang-kadang di sana menempel juga lumpur apung, sehingga penyakit ini juga disebut penyakit lumpur. Jika penyakit bertambah parah karena area yang ditempeli jamur air akan mengeluas, mematikan jaringan sehingga koi yang sakit menjadi kurus kering dan akhirnya mati. Pengobatan, kalau jumlah ikan yang sakit hanya sedikit, angkatlah ikan lalu bius dan singkirkan jamur air pada bagian yang terinfeksi. Selagi gejalanya masih ringan, lalu oleskan obat anti jamur dan antibakteri untuk mencegah kambuhnya penyakit dan infeksi sekunder. Kalau jumlah ikan koi yang sakit banyak, rendam koi dalam larutan garam dan larutkan campuran obat anti jamur dan antibakteri. Tapi kalau gejala penyakit sudah parah, hifa jamur air telah menyusup ke dalam jaringan tubuh koi sehingga sulit membasminya. Pada perangkat kolam budidaya dapat memanaskan suhu air, panaskan suhu air kolam sampai 25 derajat Celcius. Lalu pelihara ikan koi dalam suhu tersebut sampai jamur air tidak tambah lagi. Pencegahan kambuhnya penyakit hifa dan spora jamur air ada di lingkungan alam manapun. Oleh sebab itu tidak dapat dibasmi. Tapi tempat yang ditempeli jamur air adalah bagian-bagian yang tidak normal pada tubuh koi. Misalnya lubang luka yang terbuka pada waktu dirawat, radang kulit dan borok akibat penyakit. Bagian tubuh yang kekebalan tubuhnya merosot dan melemah pada waktu musim dingin dan lalu sebagian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menghilangkan faktor-faktor primer ini berhubungan erat dengan pencegahan kambuhnya penyakit.
Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Itu jamur, ini bakteri. Columnaris merupakan penyakit yang ditularkan oleh bakteri Flabacterium columnare. Penyakit ini disebut dengan berbagai nama tergantung dari timbulnya gejala penyakit. Di antaranya penyakit busuk insang. Busuk insang itu columnaris ya. Tapi belum tentu. Kalau busuk insang disebabkan columnaris saja. Macam-macam ya penyebabnya. Penyakit busuk mulut, penyakit busuk sirip, dan lain-lainnya. Bakteri patogen penyakit ini dapat diidentifikasikan dengan mikroskop pembesaran 400 kali. Gejala klinis merupakan penyakit yang mudah terjadi pada suhu air tinggi di atas 20 derajat Celcius. Pada kasus penyakit busuk insang awalnya tidak ada keabnormalan pada gerakan koi, sehingga sulit mendeteksi penyakit. Tapi seiring dengan perkembangannya penyakit akan nampak gejala hilangnya nafsu makan dan gerakan yang lambat. Kemudian koi menepi di perairan yang harusnya tenang, lubang pancuran air, lalu diam tak bergerak, berguling-guling dan menggelepar-gelepar dan akhirnya mati. Mengetahui penyakit busuk insang pada tahap awal adalah hal yang sangat penting. Kalau sudah menyadari keanehan pada gerakan koi, segera angkat koi dari kolam lalu periksa kondisi insang. Dengan mengangkat tutup insang pada gejala tahap awal, sebagian ujung insang tampak putih. Kelihatan benda kecil-kecil berwarna putih kekuningan yang merekat, serta terasa banyak cairan lendir. Ketika gejala penyakit bertambah parah, insang menjadi berwarna merah tua dan tampak pula pendarahan. Selanjutnya pada insang muncul bintik-bintik merah putih. Sebagian insang berubah menjadi putih keabu-abuan atau menguning rontok dan membusuk. Pada kasus penyakit busuk mulut, di sekitar mulut muncul radang yang memerah dan tampak menguning sebagian, sehingga relatif cepat ditemukan. Hanya saja kalau terlambat ditangani dan gejala penyakit telah berkembang, mulut koi akan berubah warna menjadi kuning dan putih keabu-abuan. Mulai dari bagian ujung mulut, lalu bagian itu akan menjadi rusak dan membusuk. Koi yang sakit tidak dapat menyerap makanan sehingga akan menjadi lemas dan mati. Pada kasus penyakit busuk sirip, awalnya ujung sirip menjadi putih dan tampak seperti melempuh. Ketika penyakit bertambah parah, membran sirip melempuh sampai habis. Akhirnya hanya uratnya tulang-tulang saja yang berbentuk seperti sapu. Siripnya sendiri sudah habis tercabik-cabik. Ini kayak ikan keropok gitu ya. Kemudian koi yang sakit akan menggosong-gosongkan badannya pada dinding kolam sehingga muncul luka. Akibat bakteri akan berkembang biak pada bagian tersebut, lalu tersebar ke seluruh tubuh dan sana sini. Tampaklah gejala terkelupasnya lapisan lendir berwarna putih. Pengobatan gejala penyakit ini bertambah parah ketika suhu air tinggi, maka yang penting adalah cepat terdeteksi, cepat diobati. Pada tahap awal untungnya koi masih mau makan, jadi pengobatan dilakukan dengan menggabungkan cara merendam koi dengan larutan antibakteri ditambahkan larutan garam serta pengobatan oral. Semut. Pada kasus di mana koi tidak dapat menyerap makanan, maka mau tidak mau dilakukan pengobatan dengan merendam koi dalam larutan garam dan obat antibakteri. Hanya saja karena insang adalah organ yang sulit regenerasi, jadi biarpun penyakitnya sembuh, kondisi insangnya masih belum pulih. Koi yang penyakitnya sudah parah akan menjadi lemas sehingga karena kehabisan oksigen. Maka dari itu sangat penting mengobati koi ketika gejala penyakit masih ringan. Pencegahan kambuhnya penyakit Flabacterium columnare adalah bakteri normal sehingga sulit memberantasnya sampai tuntas. Tapi bakteri ini sulit menularkan penyakit asalkan koi dalam keadaan sehat. Hanya saja kalau tidak sengaja membawa masuk koi yang sakit, maka bakteri akan berkembang biak dengan pesat akibat perubahan lingkungan. Sehingga terdapat resiko penyakit menular sekaligus. Oleh sebab itu, pada waktu masukkan koi baru ke dalam kolam, mensterilkan koi dan menjaga kondisi koi agar tetap higienis merupakan tindakan yang berhubungan dengan pencegahan kambuhnya penyakit.
Oke, Motilea aeromonas septicea, MAS. Penularan penyakit ini diakibatkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila. Aeromonas hydrophila. Dalam penyakit ikan koi, penyakit ini juga disebut penyakit merah atau penyakit sisik berdiri. Dropsy, penyakit Matsukasa, penyakit buah pinus. Gejala klinis merupakan penyakit yang muncul sepanjang tahun tapi mudah terjangkit pada waktu terjadi perubahan suhu air ketika suhu air rendah di antara musim gugur dan musim dingin, serta awal musim semi juga pada waktu kondisi lingkungan buruk. Pada kasus penyakit merah, awalnya sebagian permukaan tubuh sirip koi menjadi berwarna putih. Setelah itu tampak pendarahan noda merah pada sisi dan di bawah kulit. Kebanyakan pada bagian yang terinfeksi muncul sisik yang berdiri. Koi yang sakit kehilangan nafsu makan serta timbul gejala bola mata menonjol, ekophthalmus, dan perut membuncit. Kalau sudah parah akan timbul borok pada bagian perut, sisik dan epidermis rontok, lalu lama-lama mati. Pada kasus penyakit sisik berdiri, ciri khasnya adalah sebagian sisik pada permukaan tubuhnya atau kadang-kadang malah seluruh permukaan tubuh berdiri dengan arah terbalik. Gejala ini merupakan akibat terakumulasinya air pada rongga di bagian dasar sisik. Pada kebanyakan kasus, bagian yang terinfeksi tampak memerah, disertai pendarahan koi yang sakit dan kehilangan nafsu makan. Juga dapat disertai gejala penyakit merah yaitu berupa ekophthalmus dan perut buncit. Ikan yang sudah sakit parah pun kehilangan kemampuan berenang dan akhirnya mati. Ini Aeromonas ya, ini sempat viral dulu ya. Ya sering kena serangan Aeromonas itu. Jadi selain herpes ya Aeromonas itu yang sering terjadi, kolumnaris, argulus, kayak gitu ya penyakitnya. Oke, ini sampai, banyak sekali penyakitnya. Kita baca yang terakhir aja. Yang tidak jelas penyebabnya, tumor ovarium. Ini ada tumor ovarium, ada hikui. Nah ini sering terjadi ya. Muncul tumor hanya pada permukaan kulit berwarna merah, misalnya pada kuaku, Taiso Sansoku, yang berusia 2 tahun ke atas. Warna pada bagian tersebut memudar dan lama-lama kelamaan menjadi putih. Besarnya tumor berkisar antara ukuran butiran beras dan kadang menyebar sampai meliputi beberapa helai sisik. Pengobatan sementara gejala penyakit masih dalam tahap ringan. Angkat koi dari kolam, setelah dibius bedah dengan skalpel dan angkat tumornya. Kalau cara pengangkatan tumor tidak benar, akibatnya tumor akan muncul kembali dan melukai sel pigmen sehingga kelak tidak dapat menghasilkan warna hi. Jadi perlu diperhatikan benar-benar penanganannya. Kemudian ulaskan obat antibakteri pada lubang luka tersebut. Pencegahan kambuhnya penyakit. Karena penyebab timbulnya tumor tidak jelas, maka cara pencegahannya pun tidak ada untuk saat ini. Diduga penyakit ini mudah muncul jika kualitas air kolam peliharaan buruk. Kalau hikui ya bisa juga dengan itu ya. Jadi antara hikui sama kekurangan kehabisan pigmen. Nah ini sebenarnya harusnya dikaji secara mendalam ya. Jadi rata-rata size 50 ke atas yang maaf ya, yang lokal ya, koi-koi lokal ya, atau yang dari petani itu cenderung akan kehabisan pigmen. Kenapa begitu? Nah, pertama hi-nya atau beninya ya, itu habis pigmennya. Kenapa begitu? Itu sebetulnya ada karena rangkaian dari cara pemeliharaannya mulai dari kecil itu ya over
Itu saya nggak berani menjelaskan. Saya cuma tahu sedikit itu soal kehabisan pigmen itu. Jadi antara kena hikui sama pigmen yang rontok pudar itu mungkin nanti kita ajak live bareng, bisa nggak ya live combo gitu sama Pak Ali Fauri. Oke. Demikian itu sudah berakhir ya, bukunya sudah habis. Besok kalau kita baca buku, kita ganti baca buku apa ya? Kita ganti baca buku, nggak baca buku koi ini. Kita baca bukunya Mardigu aja. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi besok. Semoga serial baca buku ini satu buku ya sudah selesai. Nih. Semoga bermanfaat. Yang ini kalau live ini akan dihapus oleh Facebook kalau sudah 30 hari ya. Silakan yang belum mengikuti download aja mulai dari awal sampai akhir, sampai episode 30 ini untuk dipelajari atau didengarkan. Oke. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, sengaja ataupun enggak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perkoyan Indonesia.